Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, hari ini kita bertemu di awal semester ganjil tahun akademik 2026-2027 ya. Kita hadir sini, kegiatannya apa ya? Kegiatan belajar, artinya kita mau belajar bersama ya, belajar bersama. Apa tuh belajar ya? Nah, belajar itu kan suatu proses ya, proses ada suatu perubahan yang ingin kita capai ya. Nah, kita capai tentang perubahan apa saja? Perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku kita ya. Yang terjadi melalui pengalaman belajar kita bersama ya, dengan latihan, dengan interaksi satu dengan yang lain ya. Menurut para ahli pendidikan, belajar itu merupakan proses. Jadi ada proses ya, harus ada sesuatu yang terjadi. Anda masuk, nah di dalam Anda masuk di sini ada proses, ini proses belajar ya. Nah, terus belajar itu ada proses sosial juga yang melalui interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Gagne itu belajar melalui proses internal diri kita yang kita meningkatkan kapasitas perilaku kita dengan cara belajar ya. Jadi belajar artinya proses aktif, saudara yang lebih aktif, saudara yang sadar dan berkelanjutan mengubah pribadi ya, merubah diri kita ya. Yang tadinya kita sebelum masuk ke sini kita tidak tahu tentang merawat ibu melahirkan, ibu hamil. Tapi setelah masuk di sini kita dikasih pengetahuan, dikasih keterampilan bagaimana merawat seorang ibu hamil, bagaimana merawat ibu yang mau melahirkan. Nah, itu masuk dengan proses belajar. Nah, sedangkan status Anda apa? Mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa itu orang dewasa yang menempuh pendidikan melalui perguruan tinggi. Nah, perguruan tingginya di mana? Di Politeknik Kesehatan Jayapura. Nah, oleh sebab itu ada karakteristik mahasiswa, ya. Karakteristik mahasiswanya apa saja? Harus belajar mandiri, harus belajar berpikir kritis, harus profesional, harus berkolaborasi ya. Banyak, tapi yang ibu tekankan adalah mandiri, berpikir kritis, harus profesional, dan berkolaborasi ya. Nah, mandiri itu seperti apa ya? Anda mengatur diri sendiri tentang mengelola waktu, mengerjakan tugas ya. Karena kita belajar itu punya tujuan belajar. Tujuan belajar kita untuk apa sih? Nah, gitu ya. Nah, selain itu apa yang dikasih, Anda mampu untuk menganalisis ya, mengevaluasi, mensintesis ini hasil belajar ini nanti jadinya apa ya. Setelah saya belajar ini apa outputnya, hasil output belajar ya. Nah, Anda dituntut menjadi seorang yang profesional. Jadi Anda menjadi profesional harus belajar sebagai tenaga yang ahli dalam bidang keperawatan. Kalau Anda orang kebetulan jadi mahasiswa perawat, kalau Anda mahasiswa gizi ya seorang ahli gizi, seorang ahli laboratorium medik gitu ya, ahli sanitasi, ahli kebidanan gitu ya. Nah, karena kita Politeknik ini banyak jurusan. Nah, itu ya. Nah, selain itu tadi yang keempat adalah kolaborasi. Anda dilatih agar terbiasa bekerja di dalam tim ya. Diskusi dan membuat laporan. Mengapa? Jadi setelah Anda selesai, Anda bekerja di lapangan, Anda bekerja tidak sendiri, ada tim-tim ya. Anda harus berdiskusi, tidak bisa sendiri. Nah, dalam proses belajar ini, prosesnya kita juga begitu, dibentuk dengan kerja dalam tim, belajar dalam diskusi, dalam membuat proyek atau laporan ya. Artinya mahasiswa tidak hanya menerima informasi dari ibu, tetapi
mahasiswanya harus aktif ya. Anda lihat di RPS ada tujuan mahasiswa menjelaskan, mahasiswa melakukan. Nah, artinya yang belajar siapa? Mahasiswanya yang belajar ya. Jadi bagaimana caranya Ibu Nurma memberikan mahasiswa untuk belajar. Oke?